Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin, datang ke Pak Rektor, tanya, mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram, riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya. Ambil, keluarkan duit itu semua. Baru nangis. Baru nangisnya lebih kuat. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522. Gay Pekanbaru 4116. Berarti nauzubillah. Di mana ceritanya ini kok bisa begitu? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga. Yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tak usah ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang kena penyakit gay, lesbi. Sudah baca tulisannya? Makanya bila pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini,
la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar.